Terima kasih Bapak Pendeta Gary, luar biasa kesempatan yang diberikan. Juga untuk Pak Dodi yang sudah memimpin pujian penyembahan, luar biasa. Saya lama tidak menyanyikan lagu-lagu itu luar biasa sekali. Zaman-zaman saya dulu di GPDI itu seringkali menyanyikan lagu-lagu itu, makanya jadi menjamah hati saya. Oke, firman Tuhan tema hari ini adalah dipulihkan untuk memulihkan. Firman hari ini dipulihkan untuk memulihkan. Kita pelajari dulu arti dari pemulihan. Arti dari kata pemulihan adalah mengembalikan sesuatu yang tercuri atau yang dipinjam atau yang hilang. Kemudian arti yang lain adalah membentuk kembali. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yoel 2 ayat 25 berkata, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang perindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Lalu, ini tadi kalau di dalam bahasa Ibraninya ya, itu artinya adalah apa yang tercuri, yang hilang itu dikembalikan. Kemudian, kalau di dalam bahasa Gerikanya, itu pemulihan, itu artinya adalah membentuk sesuatu kembali kepada bentuknya yang semula, kembali kepada bentuk awal, atau kembali kepada permulaan atau asalnya. Kemudian di dalam bahasa Yunaninya tadi, itu tadi kata-katanya apokatastasis. Kata ini hanya ada di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kalau kita rangkum, pemulihan itu artinya adalah mengembalikan kita kepada posisi kita yang semula dengan memperbarui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau yang sudah hilang. Kemudian yang kedua, pemulihan berarti pembentukan kembali segala sesuatu dalam hidup kita yang telah rusak untuk menjadi utuh kembali atau baru. Kita ini kan semuanya sudah tahu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini diciptakan benar-benar mirip dengan Allah. Nah, pada waktu pemulihan, kita seringkali berpikir pemulihan artinya adalah kita dipulihkan antara hubungan kita dengan Tuhan. Itu betul. Kita dipulihkan gambar diri kita, itu betul. Dan kemudian, tetapi yang seringkali kita lupakan adalah kita dipulihkan dalam hal kecerdasan. Kenapa? Pada waktu kita diciptakan menurut gambar Allah, itu artinya yang pertama kita diciptakan menjadi manusia roh, menjadi manusia yang kekal, punya sifat kekekalan sama seperti Allah. Yang kedua, kita diberikan sifat kecerdasan atau intelijen. Kemudian kita punya moralitas dan rasional dan sebagainya. Tapi saya tidak membahas itunya, tetapi yang saya mau bahas di sini, bahwa pada waktu kita menerima pemulihan yang dari Tuhan, sebenarnya bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan yang dipulihkan, tetapi yang terpenting juga adalah masalah kecerdasan atau intelijen. Ada banyak orang Kristen mengalami pemulihan dengan Tuhan, hanya mengalami pemulihan masalah hubungan dengan Tuhan. Tetapi ada banyak orang percaya yang tidak mengalami pemulihan dalam masalah intelijennya. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang selalu kebutuhannya adalah didoakan. Kebutuhannya adalah dipulihkan. Nanti kita akan pelajari. Hal ini benar, tetapi sebenarnya kalau kita menjadi orang-orang yang punya intelijen yang dipulihkan, bukan lagi itu yang kita butuhkan. Karena sekali lagi tadi sesuai dengan judulnya, kita dipulihkan untuk memulihkan.
Orang Kristen harus memiliki kecerdasan. 2 hari lalu saya membawa firman tentang bagaimana kehidupan orang percaya itu harus punya hikmat dan pengetahuan. Orang Kristen tidak boleh hanya dalam hidupnya hanya modal doa. Saya juga selalu mengajarkan di dalam setiap firman Tuhan yang saya sampaikan tentang hidup dalam keseimbangan, yaitu dengan cara kita harus mengenal Tuhan secara utuh, kita harus mengenal firman Tuhan secara utuh, dan kita harus menjadi pelaku firman secara utuh. Itulah yang menjadikan Paulus berhasil dalam segala hal karena dia melihat Allah, mengenal Allah secara utuh, firman secara utuh, dan menjadi pelaku firman secara utuh. Nah, tadi saya katakan kita diciptakan menurut gambar Allah, dan kita ini punya kecerdasan. Pada awal Tuhan menciptakan kita, firman Tuhan berkata, bahwa kita ini diberi kuasa untuk menaklukkan dan menguasai. Untuk menguasai segala sesuatu dan menaklukkannya. Hal ini juga dalam Tuhan pulihkan juga. Tuhan juga memulihkan kita dalam otoritas sehingga kita ini menjadi orang-orang yang bisa menguasai dan menaklukkan. Pada waktu kita ini dipulihkan, saudara tidak akan pernah tahu saudara sudah dipulihkan atau tidak kalau tidak ada tesnya. Contoh, kalau saya punya mobil yang rusak, kemudian mesinnya diganti dengan yang baru atau diperbaiki, saya tidak akan pernah tahu mobil ini sudah menjadi baik atau tidak kalau tidak ada prakteknya, kalau tidak dites atau tidak dicek dulu. Maka seorang servis mobil yang menyervis mobil kita akan mencoba mobil kita untuk membuktikan bahwa mobilnya sudah direparasi. Untuk membuktikan, bukan untuk membuktikan kepada yang memperbaiki mobil bahwa mobilnya sekarang sudah bagus, tetapi untuk menunjukkan kepada saudara yang mereparasi mobilnya, atau kalau saya pemilik mobil, untuk menunjukkan kepada saya bahwa mobil ini memang sudah siap untuk dipakai lagi. Demikian juga dengan kita. Kalau Tuhan katakan bahwa kita ini adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita adalah manusia intelijen. Kita adalah manusia yang diberi otoritas untuk menguasai dan menaklukkan. Saudara tidak akan pernah bisa membuktikannya kalau Tuhan tidak pernah memberikan persoalan hidup di dalam kehidupan kita. Contoh, Tuhan pada waktu di dunia ini ada banyak persoalan yang Tuhan izinkan, walaupun kita berdoa, Tuhan tidak akan menahan apa yang sedang terjadi. Pada waktu ada musim dingin, walaupun orang berdoa supaya tidak ada musim dingin, Tuhan tetap izinkan untuk ada musim dingin. Kenapa? Supaya manusia dipaksa untuk mikir, untuk cari jalan keluar, untuk menaklukkan dingin. Karena kita diciptakan untuk menaklukkan. Makanya saya cuma ajarkan di sini, tidak semua yang kita doakan Tuhan jawab. Kenapa? Karena Tuhan ingin memunculkan apa yang ada dalam diri kita. Pada waktu musim dingin, karena manusia adalah seorang penakluk, dia akan mikir jalan keluarnya. Itu sebabnya diciptakannya jaket, diciptakan heater, diciptakan microwave untuk mempercepat segala sesuatu supaya cepat panas, dan sebagainya. Demikian juga dengan musim panas. Sehingga pada waktu orang berdoa supaya tidak ada panas, Tuhan tidak menjawab dengan meniadakan panas, tetapi Tuhan menjawabnya dengan memberi kita kekuatan untuk menaklukkannya. Makanya diciptakan AC, diciptakan kulkas, diciptakan segala sesuatu. Kenapa? Karena manusia diciptakan untuk menaklukkan.
Demikian juga dengan orang percaya. Pada waktu Tuhan memulihkan, jangan cuma berpikir Tuhan memulihkan ekonomi, Tuhan memulihkan hal-hal yang lain, Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi yang terpenting, saudara harus tahu, Tuhan memulihkan intelijen saudara. Tuhan memulihkan kuasa saudara untuk menaklukkan segala sesuatu. Ini yang hilang dari orang percaya. Ini yang hilang dari setiap kehidupan kita. Yang membuat banyak orang Kristen itu rapuh. Berapa hari yang lalu saya mengajarkan tentang banyak orang Kristen hanya taunya doa. Kalau ada masalah diselesaikan dengan doa. Padahal ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa. Tetapi banyak hal yang dia harus lakukan. Salah satu contoh, suami istri yang suka bertengkar. Dua-duanya suka berdoa. Bertahun-tahun dari anaknya masih kecil. Sampai anaknya sudah gede. Pertengkaran terus terjadi. Tetapi pada waktu mereka diajar, saya mengatakan kepada mereka, kalau mau marah, marah boleh. Tapi dengan mesra. Marah dengan mesra, kuasai diri, dan sebagainya. Pada waktu mereka praktekkan, tidak berlangsung lama, mereka langsung berubah. Nah, inilah yang hilang, seringkali hilang dari orang percaya. Sekarang saya lanjutkan. Banyak sekali orang Kristen diajar bagaimana cara berdoa, tapi tidak diajar bagaimana cara hidup. Banyak orang Kristen lebih suka belajar bagaimana peperangan rohani, tetapi tidak diajar bagaimana cara berpikir. Banyak orang diajarkan bagaimana punya iman, tetapi tidak diajar caranya bertindak. Ketidakseimbangan ini menjadikan orang Kristen rapuh. Makanya ada banyak orang Kristen sedikit-sedikit telepon hamba Tuhan minta didoakan. Sedikit-sedikit minta dikunjungin. Ada seorang yang ngomong sama saya, telepon dan berkata dia bertengkar dengan suaminya, dia minta didoakan. Besoknya ngomong lagi, bertengkar lagi, minta didoakan. Besoknya sakit, minta didoakan dan sebagainya. Sehingga dia tidak bisa berdiri teguh di dalam hidupnya. Nah, firman Tuhan berkata begini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di sini berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada banyak orang Kristen waktu dengar firman Tuhan ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bayangan mereka, kalau bisa 7 hari saya di gereja mencari Tuhan. Saya di jamaah Tuhan, saya dilawat Tuhan. Padahal firman ini berkata begini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah pengajaran, ajaran. Jadi walaupun saudara berdoa 24 jam, kalau saudara tidak mau mendengarkan ajaran firman Tuhan, saudara tidak akan menghasilkan apa-apa. Ada orang bilang begini, saya tuh paling suka ke gereja kalau pujian penyembahan, karena saya bisa nangis-nangis. Saya bilang gini, kalau cuma cari nangis, tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Tetapi carilah kebenarannya. Nah, saya mau sampaikan lagi. Saya buka dulu PowerPoint saya. Apa sih yang membedakan bangsa Israel dengan Musa? Yang pertama, di dalam Keluaran 33 ayat 13 berkata begini. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Lalu, di dalam Mazmur 103 ayat 7 berkata, Ia atau Allah telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Antara Musa dan bangsa Israel sangat berbeda. Musa lebih suka mencari jalan Tuhan, yang artinya mencari pengajaran.
kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan supaya dia bisa hidup. Tetapi bangsa Israel kerjaannya adalah mencari Musa untuk didoakan. Padahal yang membuat kita bisa hidup dan bertahan bukan hanya doa, tetapi kebenaran. Kebenaran yang kita cari adalah kita belajar bagaimana cara hidup. Kita belajar bagaimana cara berpikir. Kita belajar bagaimana relationship. Kita belajar bagaimana membangun kehidupan, mengajar, mendidik anak, bagaimana membesarkan anak, diajar bagaimana cara penundukan diri dengan suami, membuat ada keharmonisan, diajar bagaimana menjaga kesehatan, diajar bagaimana mengelola keuangan, diajar mengelola segala hal yang dipercayakan kepada kita. Karena kita diciptakan dan dipulihkan, bukan hanya dipulihkan dalam hubungan dengan Tuhan, tetapi intelijen kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang cerdas. Saudara tahu, lihat, orang Yahudi dilempar dimanapun, walaupun dianiaya sekalipun, mereka tetap hidup dan tetap menjadi nomor satu. Kenapa? Karena mereka tidak hanya mengandalkan doa, tetapi mereka mengandalkan juga, bukan mengandalkan, tetapi mereka juga mengeluarkan semua potensi yang Tuhan berikan kepada dia, termasuk intelijennya. Orang Kristen waktu diajar hidup dengan iman, banyak yang meletakkan pikirannya. Saudara, kalau Tuhan hanya menyuruh saudara hanya hidup dengan iman, hanya hidup dengan doa, Tuhan nggak perlu ngasih kita otak. Tuhan tidak perlu mengajar kita di kitab Amsal selalu diulang-ulang, biarlah kita hidup dengan hikmat dan pengetahuan, hikmat dan pengetahuan, hikmat dan pengetahuan. Karena orang Kristen jangan hanya belajar tentang bagaimana cara berdoa, tetapi bagaimana cara hidup. Ada banyak orang Kristen yang kemudian terlalu ekstrim, belajar doa lalu belajar Alkitabnya yang terlalu berat. Terlalu berat, contohnya begini, belajar tentang bahasa Ibrani, belajar tentang sejarah Nuh itu dulu pembangunannya berapa tahun, umurnya berapa. Bukan itu enggak perlu, itu perlu. Tapi itu nomor sekian. Yang terutama adalah saudara harus diajar cara hidup. Makanya bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, pertama yang diajar kepada mereka adalah cara beribadah dan cara hidup. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang bisa berjalan dengan urapan, tetapi juga cerdas. Demikian juga dengan orang percaya. Banyak anak-anak Tuhan itu diajarkan dengan khotbah-khotbah atau pengajaran yang abstrak. Contohnya begini, kalau saudara punya masalah yang sangat berat, undang Yesus ke dalam rumahmu, pasti masalah beres. Supaya pernikahanmu itu kuat, jangan menikah cuma 2 orang, tapi menikahlah 3 orang, suami, istri, dan Yesus. Kalau kita mau berhasil, jadikan Yesus nomor 1, karena apapun yang kita lakukan, itu nilainya adalah 0. Tetapi pada waktu kita mengundang Yesus, menempatkan Yesus di nomor yang pertama, Yesus itu angkanya adalah 1, maka apapun yang kita lakukan akan ada nilainya. Itu betul, tetapi pada prakteknya, saudara tidak akan tahu cara mempraktekannya. Makanya Musa itu yang dia tanyakan adalah, berikan aku jalan-jalanmu. Jalan-jalan Tuhan itu maksud gini, supaya dia tahu caranya berjalan, dia tahu caranya beriman, dia tahu caranya menempatkan Tuhan itu seperti apa. Inilah yang namanya pengetahuan. Jadi orang Kristen harus punya pengetahuan. Cara hidup, cara ngambil keputusan, cara relationship dengan orang, belajar untuk mengetahui secara psikologi orang ini seperti apa. Kalau saudara punya hubungan yang sangat intim, saudara nggak perlu pelajari karena saudara punya kepekaan. Tetapi bukankah ada orang-orang berdoa juga enggak, peka juga enggak, tetapi berharap untuk semuanya dituntun oleh Tuhan, nggak akan berhasil. Saudara harus cerdas.
Banyak orang Kristen tidak mau diajar. Saya ada orang, anak baru mau nikah nih, pas pacaran. Sudah dikasih tahu, pacarnya ini pemabok, nganggur, tapi perempuannya cinta. Apa yang dia katakan? Tuhan bisa mengubah orang, calon saya. Terus dia katakan, bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Inilah karena selalu mendengar pengajaran yang abstrak. Dia punya iman yang abstrak, sehingga menghalalkan segala sesuatu. Gak apa-apa dia pemabok, nanti saya nikah, Tuhan pasti mengubah dia. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Padahal Tuhan sudah ajarkan, gelap dan terang tidak bisa disatukan, kecuali kamu mau membayar harganya. Nah, inilah pengetahuan. Saya lanjutin. Setelah kita dipulihkan, makanya setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipulihkan, tahap berikutnya adalah kita harus diajar. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, caranya gimana? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tahap berikutnya harus diajar. Diajar apa? Yang pertama, cara hidup budaya orang Kristen yang Tuhan mau. Makanya orang-orang yang kuat di dalam hidupnya akan menjadi orang-orang yang tampil sebagai pemenang. Yang kedua, harus dilatih. Mazmur 144 ayat 1 berkata, dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur, dan jari-jariku untuk berperang. Jadi, pada waktu kita percaya Yesus, yang kita butuhkan diajar dan dilatih. Tetapi sebagai orang percaya, pengajaran saudara harus utuh. Saudara bisa belajar tentang doa, tapi saudara juga harus belajar tentang cara hidup. Saudara harus belajar tentang iman, tetapi saudara harus belajar bagaimana cara bertindak. Jadi itu yang membuat saudara menjadi orang yang kuat, tidak menjadi orang yang rapuh. Bangsa Israel walaupun setiap hari menerima mujizat, melihat mujizat, tapi mereka cepat kecewa dan cepat murtad. Karena mereka tidak belajar jalan-jalan Allah. Tetapi Musa mempelajari jalan-jalannya Tuhan. Kemudian ada orang-orang ya, pernah ya ada yang minta didoakan, sudah 2 tahun nggak dapat pekerjaan. Padahal sudah 2 tahun berdoa, tapi tidak punya pekerjaan. Apakah salah dengan doanya? Tidak. Tetapi yang salah, dia tidak memakai intelijennya. Firman Tuhan sudah berkata, engkau harus menguasai dan menaklukkan. Kalau tidak ada yang kita kuasai dan kita taklukkan, bagaimana Tuhan bisa membuktikan ke dunia bahwa saudara seorang penakluk? Tidak punya pekerjaan, seringkali jalan satu-satunya bukan Tuhan kasih kerjaan, tapi karena saudara seorang penakluk, saudara harus menciptakan pekerjaan. Itulah penakluk. Kalau Tuhan hanya menjanjikan mujizat, maka firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau harus menguasai dan menaklukkan, itu harus dihapus. Tidak berlaku, karena semua yang ngerjain adalah Tuhan sendiri. Saudara tinggal berdoa dan pasif. Sementara ada banyak orang, saya pernah mengkhotbahkan tentang mujizat sudah ada di tangan kita. Apa? Saya mau sampaikan sedikit aja, sedikit. Supaya kita mulai ngerti tentang mujizat. Segala sesuatu dimulai dari apa yang ada pada kita. Ada seorang anak Tuhan, dia ini nggak punya duit. Dia itu nggak punya biaya untuk sekolah. Tetapi dia itu kemudian doa, tetapi nggak kemudian cuma diem. Tetapi dia memulai dari apa yang... ada seorang anak remaja ya, yaitu mulai menawarkan ke tetangga-tetangganya yang bisa masak, tapi malu untuk jualan. Dia katakan, nanti saya yang buat orderan. Orang yang kasih harga, dia kasih harga, dia ngambil untung di situ.
Dia tawarkan ke banyak orang, dia nggak bisa masak. Karena dia kos. Dan banyak orang akhirnya diberkati lewat dia karena orang-orang masak dan dia itu yang menjualkan. Akhirnya dari situ dia punya banyak uang. Kemudian mulai banyak uang, dia mulai terbiasa dengan jualan seperti itu sampai akhirnya dia membuat jualan online dan sebagainya. Dan dia berhasil. Inilah seorang penakluk. Ada banyak orang Kristen cuma tahu bagaimana berdoa, tetapi tidak mempraktekkan bagaimana menaklukkan dan menciptakan sesuatu. Jadi di dalam kehidupan kita, kita harus tahu siapa diri kita. Kita harus tahu identitas kita. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan hanya untuk didoakan, tetapi untuk ditaklukkan. Karena kuasa sudah ada di tangan kita. Untuk itulah kita dipulihkan. Untuk itulah kita berhasil. Untuk itulah kita diberi kuasa dan otoritas. Supaya kita ini tidak menjadi orang yang lemah. Kemudian, yang terakhir sudah mau habis. Yang pertama, doa membuat jalan yang tertutup jadi terbuka. Wahyu 3 ayat 7-8a dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang menutupnya. Tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Atau aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Doa yang kedua membuat kita diberi kuasa, apa saja yang kita buat berhasil. Di dalam Mazmur 1 ayat 3c berkata, apa saja yang dibuatnya berhasil. Yang ketiga, doa membuat kita diberi jaminan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di dalam Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kelemahan orang Kristen adalah setelah didoakan atau setelah berdoa, dia pasif. Saya pernah mendengar kesaksian ada orang-orang yang sakit dibawa ke KKR, kemudian disembuhkan, tetapi beberapa bulan kemudian sakit lagi. Kenapa? Karena mereka tidak diajar bagaimana menjaga hatinya dan bagaimana menjaga kesehatannya. Hal yang simpel, tetapi karena tidak punya pengetahuan, mereka pikir bahwa mereka cuma bisa mengandalkan doa dan mereka tidak bisa menjaga hidupnya. Kemudian, di dalam Amsal 3 ayat 19-20 berkata gini, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Untuk menciptakan bumi dan segala isinya, Tuhan menciptakannya dengan hikmat, dengan pengertian, dengan pengetahuan. Lalu firman Tuhan katakan di dalam Amsal 24 ayat 3-4, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ini di terjemahan AYT dikatakan, dengan hikmat rumah dibangun dan dengan pengertian ia ditegakkan, dengan pengetahuan kamar-kamar diisi dengan segala harta benda yang berharga dan indah. Tadi dikatakan Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan hikmat, dengan pengertian, dengan pengetahuan. Lalu kita membangun hidup kita dengan hikmat, dengan pengertian, dengan pengetahuan. Sama. Karena saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di sini menunjukkan intelijen itu juga harus dipakai karena kita sudah mengalami pemulihan. Itu sebabnya bagaimana orang Yahudi selalu menciptakan banyak hal untuk menaklukkan setiap masalah yang ada. Contohnya,
Sekarang ini pada waktu masa pandemi, orang-orang Yahudi telah menciptakan teknologi sehingga kita tetap bisa beribadah bersama-sama walaupun waktu itu masa di mana kita lockdown dan sebagainya, karena ada orang-orang yang memakai hikmat, kepandaian, pengertian untuk menaklukkan masalah. Kemudian firman Tuhan lain dikatakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 9. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan hikmat membuat pemiliknya lebih perkasa daripada 10. Intelijen, orang percaya itu juga dipulihkan. Makanya hidup orang percaya bukan hanya dipulihkan masalah hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dipulihkan juga kecerdasannya. Tetapi orang percaya bagaimana hidup di dalam kecerdasan, yaitu pada waktu kita mau diajar pengetahuan akan firman Tuhan tentang cara bagaimana hidup. Itu sebabnya pada waktu kita menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang penuh dengan hikmat, orang-orang yang penuh dengan urapan, disitulah kita bisa menjadi orang-orang yang memulihkan orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya pada waktu kita berdoa, jangan hanya mementingkan minta mujizat, tetapi lebih daripada itu minta kecerdasan, hikmat, dan pengetahuan yang dari Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menaklukkan. Kesaksian yang terakhir. Contoh orang-orang yang bisa menaklukkan. Pada waktu ada seorang ibu, dia nggak punya kerjaan karena dia udah berumur. Tetapi kemudian dia ingin punya restoran. Dia berdoa, ada sesuatu yang mustahil. Tetapi karena dia tidak pernah punya masak, dia memulainya. Dia tahu bagaimana menaklukkan ketidaktahuannya, kebodohannya dengan apa? Dia cari resep-resep dari internet. Dia pelajari dari YouTube. Dia bikin rujak cingur, dia bikin bakso, dia bikin macam-macam. Dia buat dari rumahnya dan pesanan, banyak pesanan-pesanan sampai akhirnya buka restoran Indonesia. Kenapa? Pada waktu dia berdoa minta berkat, dia tidak pasif, tetapi dia memakai kuasa otoritasnya untuk menaklukkan sesuatu. Kalau dia tidak bisa, kalau saya nggak pintar masak, maka saya harus cari jalan. Bagaimana saya mencari supaya saya bisa. Dia mencari sesuatu untuk dia melatih dirinya. Makanya semakin banyak orang itu berpengetahuan, semakin dia bijaksana. Itu sebabnya Tuhan bisa memakai Musa, karena Musa itu cerdas. Tuhan bisa memakai orang bodoh, benar, tetapi lebih cepat untuk memakai orang yang cerdas. Demikian juga dengan hidup kita. Kita lihat kenapa orang Yahudi sampai detik ini tetapi tetap menjadi orang yang nomor satu. Tetap di atas bangsa-bangsa. Bukan hanya urapan mereka, bukan hanya mereka suka berdoa, tetapi mereka mengeluarkan seluruh potensinya. Itu sebabnya seringkali masalah Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan tidak hentikan. Supaya potensi dalam diri kita mau nggak mau harus dikeluarkan.